Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputro, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 05384249. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan hasil dari tugas 2, analisis dan visualisasi data yang sudah saya kerjakan. Yang pertama-tama kita coba langsung ke RStudio dulu, tadi saya sudah buka. Dan kita langsung menuju ke soal yang diminta, yaitu yang pertama, kita diminta menggunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Dataset file Excel kolom pendapatan nilai dikalikan 10. Nah, itu informasi pertama. Lalu install paket berikut dan load menggunakan library. Berikut ini paketnya dan ini library-nya. Lalu di bawahnya juga ada beberapa soal yang harus kita kerjakan. Kita langsung ke RStudio. Kebetulan tadi saya sudah menginstal beberapa paket berikut ini dan satu paket lagi yaitu paket untuk membaca file Excel-nya ya, karena pada tugas kita diberikan data pendapatan yaitu berupa file Excel, dimana kalau di RStudio itu harus terlebih dahulu menginstal read Excel paketnya. Tadi saya sudah menginstal, jadi tidak perlu menginstal lagi. Kita langsung coba buka library read Excel-nya dulu. Lalu kita coba panggil data yang sudah saya berikan atau data Excel yang untuk memanggil datanya seperti ini kurang lebih kode programnya ya. Tadi saya sudah copy paste agar lebih cepat dalam membuka data. Untuk caranya sebenarnya kode programnya sebagai berikut ini: data, lalu read Excel, dalam kurung tanda kutip. Nah, di dalam tanda kutip ini kita harus memasukkan sumber dari file Excel tersebut, di mana tempat kita menyimpan. Saya menyimpannya pada file berikut ini. Kita langsung copy aja. Copy, jika sudah di copy kita langsung masukkan, kita paste ke dalam tanda kutip berikut ini seperti yang sudah saya lakukan. Namun karena di sini garis miringnya masih garis miring mengarah ke kiri ya, kita ganti dulu supaya garis miringnya ke arah kanan. Dan pada setelah folder kita masukkan nama file yang kita mau panggil. Di sini saya beri nama data underscore pendapatan. Di sini saya juga sudah masukkan .xlsx. Kita langsung coba. Nah, datanya langsung muncul di sini sebanyak 3 variabel dan 49 ops. Namun di sini pada tabel kebahagiaan untuk tabelnya masih belum numerik ya. Saya coba ubah dulu ke numerik dengan kode program sebagai berikut. Nah, di sini sudah berubah menjadi numerik, artinya kita sudah bisa mulai menjalankan programnya. Nah, di soal tadi kita diminta untuk yang pertama, yang A, yaitu gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak dan jelaskan interpretasi histogram tersebut. Kita langsung coba jalankan histogramnya. Untuk kode histogramnya seperti ini ya. Saya sudah buat tadi. Langsung kita copy paste agar lebih cepat. Nah, di sini langsung muncul histogram kebahagiaannya. Kita bisa lihat ya, pada grafik histogram terlihat bahwa distribusi data kebahagiaan cukup menyebar dan sebagian besar berada pada nilai tengah yang tinggi ya. Grafik juga menunjukkan kalau data tidak terlalu condong ke satu sisi ekstrim yang sangat-sangat ekstrim atau berbeda ya. Walaupun distribusinya belum benar-benar sempurna normal, pada sebaran datanya masih cukup baik dan dilakukan analisis regresi linear sederhana. Jadi artinya variabel kebahagiaan masih layak untuk digunakan dalam analisis berikutnya. Lalu yang selanjutnya soal B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Oke, lalu yang B kita coba kode programnya seperti ini. Nah, di sini scatter plot pendapatan dan kebahagiaannya sudah muncul. Kurang lebih seperti ini grafiknya atau hasilnya. Dari scatter plot ini kan terlihat ya bahwa titik-titik data cenderung membentuk pola naik ya. Dari sisi kiri ke kanan membentuk pola naik, di mana ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Artinya, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaan cenderung semakin meningkat juga, dan it makes sense.
walaupun terdapat beberapa titik yang menyebar jauh dari garis ya, seperti ini ataupun seperti yang di bawah ini. Karena pola hubungan linear pola hubungan linear terlihat baik ya, maka data memenuhi syarat untuk dilakukan regresi linear sederhana. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Lalu untuk soal yang ketiga atau C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasilnya. Oke, kita langsung coba. Kode programnya seperti ini. Nah, di sini muncul hasil regresinya. Pada output regresi yang diperoleh persamaan Y, artinya ini kurang lebih seperti ini ya. Nilai sebesar 1,322,995,510,838 menunjukkan kalau nilai kebahagiaan ketika pendapatan bernilai 0. Dan koefisien regresinya sebesar 0,442, di mana itu menunjukkan kalau setiap kenaikan pendapatan akan meningkatkan nilai kebahagiaan sebesar 0,4. Lalu selain itu nilai p-value pada variabel pendapatan sangat kecil, yaitu kurang dari 0,05 ya. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaannya atau kebahagiaan seseorang. Lalu yang selanjutnya soal D ya. Kita buka soal D-nya terlebih dahulu. Gunakan perintah plot untuk cek homoskestasitas dan interpretasikan hasil plot. Oke, kita langsung coba jalankan programnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini hasilnya sudah muncul. Ada residual versus fit, scale location, residual versus left right, dan QQ residual ya. Dimana pada grafik residual versus fit ini kita lihat titik residual terlihat cukup menyebar di sekitar garis horizontal dan tidak menyentuh pola tertentu, artinya cukup dekat dari garis horizontalnya. Itu menunjukkan kalau varian residual cenderung konstan ya. Kemudian pada grafik scale location juga terlihat penyebaran titik-titik yang relatif. Nih, di sini penyebaran titik-titiknya cukup relatif. Artinya model regresi tidak mengalami masalah yang terlalu serius. Lalu pada QQ residual menunjukkan sebagian besar titik mengikuti garis yang diagonal ya. Ini garis diagonalnya. Nah, titik-titiknya overall secara keseluruhan mengikuti garis garis diagonal tersebut, sehingga residual dapat dikatakan cukup mendekati distribusi normal ya. Oke, sudah. Lalu kita coba jalankan yang selanjutnya. Yang selanjutnya soal E. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Di sini dia langkahnya, ada 4 langkah. Kita langsung coba jalankan. Kode programnya kurang lebih seperti ini. Kita langsung copy saja ya. Langsung copy. Lalu kita buka RStudio-nya lagi. Nah, kita langsung jalankan programnya. Seperti ini kurang lebih programnya. Nah, regresi linearnya sudah muncul hasilnya. Di sini kita bisa lihat pada grafik terlihat titik data ya, yang berwarna merah dan garis regresinya berwarna hitam. Ini garis regresinya yang bergerak naik dari kiri ke kanan ya grafiknya. Hal ini memperjelas kalau pendapatan memiliki hubungan yang positif terhadap kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan, maka kebahagiaan cenderung meningkat. Seperti yang pada soal A tadi, kurang lebih sama. Lalu persamaan regresi juga ditampilkan langsung pada grafik sehingga memudahkan pembaca memahami hubungan antar variabel. Nah, ini dia. Kurang lebih seluruh program sudah kita jalankan. Baik, demikian tugas 2 analisis dan visualisasi data dari saya. Mohon koreksinya untuk Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.